Oke, kembali lagi ya. Kita membahas soal IPA. Ini untuk SMP pada pembahasan atau materi listrik dinamis ya. Submaterinya ini adalah hambatan pada suatu penghantar. Nah, jadi pada soal ini disajikan tabel daftar hambatan jenis ya. Daftar hambatan jenis beberapa bahan ya pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, artinya di sini suhunya tetap. Karena apa? Ya, ketika suhunya juga berubah atau bertambah, ya, ada juga pengaruh suhu terhadap hambatan. Ya, artinya kalau perubahan suhunya semakin meningkat, artinya semakin panas penghantarnya, maka hambatannya juga semakin besar. Ya, jadi di sini hambatannya tetap, ya, atau konstan. Oke. Untuk bahan konduktor ya, dimulai dari perak, tembaga sampai nikrom. Kalau kita lihat perak yang paling kecil ya, nilai hambatan jenisnya. Kemudian yang paling besar itu nikrom. Nah, untuk semikonduktor ya, ada karbon, silikon, kemudian isolator. Nah, untuk isolator ini kalau kita lihat sangat besar hambatan jenisnya. Ya, sangat besar, 10⁻⁹ sampai 10⁻12. Ya, artinya jika diubah ya, kalau 10⁻⁹ itu artinya 1 miliar ya, 1 miliar ya. Ya. Nah, karet padatan ya, artinya ini sangat besar hambatan jenisnya. Nah, tentunya hambatan jenis ini ada maksud dari besaran ini kan gitu, ada artinya dari besaran-besaran ini. Nah, coba kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan bacaan tersebut, pilihlah pernyataan yang benar ya. Nah, tentang kemampuan bahan menghantarkan arus listrik ya, menghantarkan arus listrik. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat persamaan ini, bahwasanya hambatan itu dipengaruhi oleh hambatan jenis ya, ini rho. Rho ini adalah hambatan jenisnya ya. Hambatan jenis artinya hambatan jenis itu menyatakan jenis bendanya, jenis penghantarnya. Kemudian panjang penghantar dan juga luas penampang dari penghantar tersebut ya. Nah, karena di sini masalah hambatan jenis ya. Kalau kita lihat hambatan jenis dengan hambatan itu adalah sebanding ya. Artinya apa kalau sebanding ya? Artinya apa kalau sebanding? Jika hambatan jenis besar, maka hambatannya juga besar kan gitu. Ya. Maka hambatannya juga besar. Itu kalau dikatakan sejenis ya. Kalau dikatakan sebanding, maaf, kalau dikatakan sebanding hambatan jenis besar, maka hambatannya juga besar gitu. Nah, dan sebaliknya, kalau kalau hambatan jenisnya itu besar tadi, maka hambatannya juga besar. Nah, kemudian jika hambatannya kecil, ya tentunya hambatan jenisnya kecil, tentunya hambatannya juga kecil. Itu yang disebut dengan sebanding. Nah, jadi kita lihat dulu pernyataan-pernyataan ini, kita cek satu-satu. Nah, kemudian sedikit lagi ya. Artinya kalau hambatan jenisnya kecil, hambatannya kecil. Artinya apa di sini kalau hambatannya kecil? Berarti dia termasuk penghantar yang dapat menghantarkan arus listrik yang baik ya. Ini yang baik. Ya, yang baik. Ya. Nah, jadi kalau hambatan jenisnya kecil, tentunya hambatannya juga kecil, maka dia termasuk bahan ya yang menghantarkan listrik dengan baik. Nah, coba kita cek satu-satu. Tembaga ya, kita mulai dari yang pertama ini.
tembaga memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang jelek katanya, lebih jelek dibandingkan aluminium karena hambatan jenis tembaga lebih kecil. Nah, ini dari hambatan jenis aluminium. Kita cek. Tembaga dengan aluminium siapa yang lebih kecil? Tembaga kan? Nah, harusnya tembaga yang lebih kecil. Benar ya? Kalau di sini ya. Nah, kalau di sini. Berarti artinya tembaga itu seharusnya mengantarkan listrik lebih baik daripada aluminium. Karena hambatan jenisnya kecil, maka hambatannya kecil, dia mengantarkan panas lebih baik dong daripada aluminium. Nah, yang di bawah, pernyataan yang di bawah ini benar, yang di atas ini salah ya. Seharusnya ini lebih baik. Nah, kemudian ini besi dengan tungsten. Ya, besi katanya memiliki kemampuan mengantarkan listrik lebih baik dibandingkan tungsten. Berarti kita cek dulu besi dengan tungsten. Katanya besi lebih baik, seharusnya tungsten yang lebih baik, ya kan? Kenapa? Karena tungsten memiliki hambatan jenis lebih kecil dibandingkan besi, ya kan? Nah, maka besi itu harus lebih jelek sebenarnya daripada tungsten. Karena hambatan jenis perak apa hubungannya ya dengan ini ya? Kalau disebab akibat ya, nggak ada ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahan semikonduktor memiliki kemampuan mengantarkan listrik kurang baik, ya, kurang baik karena memiliki hambatan jenis lebih besar dibandingkan bahan konduktor. Jelas ya? Karena semikonduktor ini memiliki hambatan jenis yang lebih besar, ya kan? Lebih besar dibandingkan dengan konduktor, sehingga artinya ini hambatannya ini pasti lebih besar dibandingkan konduktor ya. Makanya ini benar, ya. Kemudian perak memiliki kemampuan mengantar listrik paling baik, ya, paling baik karena memiliki hambatan jenis paling kecil. Ya, tentunya benar ya, karena perak memiliki hambatan jenis yang lebih kecil dari antara bahan-bahan konduktor ini. Nah, makanya konduktor artinya itu kan penghantar listrik yang baik. Semikonduktor ini kurang baik ya. Isolator sama sekali ya namanya mengisolasi, tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah pernyataan 3 dan 4 ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini. Kemudian ini soal hubungan antara variabel tegangan, ya, hambatan, dan juga kuat arus. Nah, tentunya ini sudah pernah kita bahas. Ini adalah hukum Ohm, ya. Mempelajari ketiga variabel ini adalah hukum Ohm. Nah, apa hubungan dari ketiga hukum Ohm itu? Ya, nah ini arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. Artinya, ya, jika tegangan besar, arus besar, ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini harus konstan. Ya, ini harus konstan, ya. Konstan. Nah, kemudian kalau secara matematis, ya, maka V tegangan itu sama dengan, ya, arus kali hambatan, ya. Jadi tinggal kali silang. Ya, tinggal dikali silang aja. Kemudian kalau hambatan itu sama dengan tegangan dibagi arus. Ini secara matematis, ya. Karena secara matematis. Maka dengan itu kita bisa menyelesaikan soal ini. Tentunya memang ini kita disuruh memilih pernyataan yang benar, ya. Nah, tapi kan di sini masih ada K, L, M, N belum diketahui. Nah, kebetulan di pernyataan ini ada itu. Jadi harus kita cari dulu, ya, K, L, M, dan N. Harus kita cari dulu itu. Nah, coba kalau K itu kan hambatan. Nah, maka kita pakai rumus hambatan itu sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, kebetulan di sini tabel yang pertama ini adalah tegangan tetap. Ini konstan. Ya, konstan. Saya tuliskan C konstan. Kalau yang kedua ini hambatannya yang konstan. Ya, hambatannya yang konstan. Nah, maka coba kita cek K. Nah, didapat 9 tegangan ya. Tegangan dibagi arus, maka 9 dibagi 0,6 itu 15. Jadi hambatan yang K ini 15 ohm.
Kemudian untuk L, ya, untuk L kuat arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatan. 9 dibagi 25 itu 0,36. Ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, ya, 1,8, 0,6, 0,36. Yang paling besar itu arusnya mana? Yang hambatannya lebih kecil, ya, karena tegangan tadi tetap. Jadi hambatan yang lebih besar itu pasti kuat arusnya juga lebih kecil. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik ini. Arus itu berbanding terbalik dengan hambatan, ya. Nah, itu dari tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua. Untuk M, kuat arus itu 27 dibagi 10. Tegangan dibagi hambatan. 2,7 ya. Itu arusnya. Kemudian untuk N, itu mencari tegangan. Tegangan itu sama dengan arus kali hambatan. Maka 3,6 kali 10 itu 36. Nah, kita lihat. Dengan hambatan tetap, tegangan semakin diperbesar dari 18, 27, 36, maka kuat arusnya juga semakin besar ya. Nah, semakin besar dari 1,8, 2,7, 3,6, semakin besar. Artinya apa? Tegangan besar, ya dari sini tegangan besar, maka arus juga besar. Ya, tapi syaratnya apa? Hambatan harus tetap ya. Jika hambatan tidak tetap, makanya harus kita masukkan ke dalam perhitungan secara matematis. Ya. Nah, begitu juga dengan tabel yang di atas ini. Jika hambatannya besar, maka karena berbanding terbalik, maka kuat arusnya juga semakin kecil. Ya, karena berbanding terbalik. Nah, itu. Ya, maka kita cek satu-satu. Untuk percobaan A, ya, ini kita cek satu-satu. Percobaan A menunjukkan ya, bahwa besarnya kuat arus itu berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Benar ya? Nah, ini tadi dia. Itu kesimpulan dari tabel yang pertama bahwasanya kalau hambatannya semakin besar dengan tegangan tetap, kuat arusnya juga semakin kecil, ya. Dia semakin kecil kalau hambatannya semakin besar, ya. Jadi itu benar ya, karena berbanding terbalik. Kemudian percobaan B menunjukkan bahwa besarnya kuat arus itu berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Nah, ini berbanding lurus, kuat arus itu berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Benar ya? Nah, ya. Kalau tegangannya semakin besar, arusnya juga semakin besar. Itu jelas, ya. Nah, kemudian yang ketiga, pada percobaan A, besarnya hambatan listrik pada kotak A, K katanya 10 ohm. Salah ya, seharusnya 15 ohm. Makanya harus kita cari dulu ini tadi ya. Itu salah, berarti ini sudah salah ya. Dan kuat arus pada L itu 0,36. Ini yang benar, ini benar, tapi ini salah. Nah, kemudian untuk B, besarnya kuat arus listrik pada M itu 2,4. Seharusnya ini 2,7 ya. Nah, 2,7 dan N itu 36 volt. Ini benar. Nah, tapi yang di atas salah. Maka pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang pertama dan yang kedua. Maka dapat kita simpulkan, ya, ini menjadi kesimpulan sebenarnya jawaban ini. Maka dapat kita simpulkan jika tegangan diperbesar, ya, jika tegangan diperbesar ini, maka kuat arus juga semakin besar. Dan sebaliknya, ya, jika tegangan diperkecil, kuat arus juga semakin kecil. Dengan syarat hambatan tetap. Nah, kemudian yang kedua, jika hambatan diperbesar, maka kuat arus juga semakin kecil. Ya, ini untuk yang pertama tadi ya, terbalik sebenarnya. Ini untuk yang pertama, untuk hambatan, tabel yang pertama. Dan sebaliknya, jika hambatan diperkecil, maka kuat arus semakin besar. Tapi syaratnya tegangan harus tetap. Ketika hambatan tidak tetap, tegangan tidak tetap, maka perlu dicari secara matematis dengan persamaan ini. Ya. Oke, semoga dengan pembahasan ini akan semakin paham dengan hambatan pada penghantar dan juga bagaimana hubungan antara variabel tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik ya dengan konsep hukum Ohm. Oke, terima kasih.